Selamat malam semuanya. Tepuk tangan semuanya. Ulang. Basi, tepuk tangan lo basi. Tepuk tangan semuanya. Lumayan. Tapi lo buang waktu. Kenapa? Lo nggak riang juga sih. Ya. Tepuk tangan itu dihadirkan supaya lo riang. Tepuk tangan itu dimunculkan, diciptakan oleh manusia supaya elonya merasa riang. Jadi kalau lo tepuk tangan tadi barusan, lo wasting like 2 or 3 seconds of your life. Kenapa? Karena lo gak ngerasa apa-apa. Kenapa? Karena muka lo biasa aja. Ya, paham ya? Jadi kalau lo tepuk tangan sekarang, usahakan mukanya, ekspresi mukanya ikutan. Jadi, wah gitu. Bisa ya? Bisa ya? Lo akan merasa riang, abis itu lo akan merasa asik gitu. Paham ya? Paham? Kalau gak percaya cobain. Dengan catatan lo harus melakukannya dengan mantep. Kalau lo melakukannya sambil ngeliat handphone, lo pasti gak ngerasa apa-apa. Paham? Paham gak? Kita coba ya. Oke. Tepuk tangan semuanya. Ayo mas. Muka lo. Gitu. Cakep. Ya. Lo masih gini sih. Lo gak ada harapan. Muka itu menentukan nasib lo. Ya, lo di sini kan lagi ngomongin soal karir kan. Kita tuh yang ngasih pekerjaan ke lo, itu ngeliatinnya dari muka. Gue udah bisa lihat di sini muka-muka yang gak ada harapan tuh udah bisa lihat. Ya, jadi kalau lo kesini dan biasa aja, udah bisa ditebak nasib lo bakal biasa aja. Karena kita ngasih kerjaan, ngasih uang, ngasih investasi ke lo, itu bukan karena konsep, gara-gara presentasi lo, bukan. Gara-gara apa coba? Muka. Ya, muka lo. Oke? Jadi kalau muka-muka gak ada harapan tuh kita udah bisa lihat. Gue gak bakal ngasih duit ke lo. Gue gak akan ngasih kerjaan ke lo. Ulang ya. Ulang ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, gitu asik. Ayo mas. Ayo. Buang waktu lo. Gitu loh. Gitu. Ya, gitu. Nah itu baru asik. Jadi gue baru ngerti sekarang. Gue tadi tuh sebenarnya buying time supaya gue inget apa yang gue ucapin. Oke, terima kasih Mbak tadi sudah memperkenalkan saya dengan setinggi langit. Beban banget ininya. Oke. Saya akan mulai dengan bercerita bahwa ini adalah masa-masa di mana banyak orang senang. Kenapa? THR-nya belum habis. 1. Ya. Yang kedua, adik-adik kita yang baru keterima di perguruan tinggi negeri ada di sini nggak? Nggak ada. Kalau dari muka-muka lo sih ini emang orang-orang yang passionnya dalam mencari pekerjaan ya. Kelihatan nih di sini ya. Oke nih kayaknya gue harus datang supaya gue lebih cerah dikit masa depannya. Ini adalah reaksi orang-orang yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Karena beberapa hari yang lalu mereka baru pengumuman. Gue diterima di tempat pekerjaan yang baru. Gue naik posisi baru. Lo kayaknya agak lama ya untuk naik ke posisi baru lo ya. Ya kelihatan ini. Kelihatan. Gitu. Nah, dan teman-teman kita, beberapa dari teman-teman kita yang masih di perguruan tinggi sekarang ini lagi berjuang keras untuk supaya bisa wisuda Agustus ini. Ya, tanpa sadar bahwa mereka sebenarnya masuk ke angkatan yang lulus tahun ini ada 66.000. Angkatan dari perguruan tinggi seluruh Indonesia S1 dan D3 itu ada 66.000. Berarti sebenarnya mereka sedang bersaing keras untuk masuk ke kantor-kantor. Ya. Berarti mereka kalau gagal masuk ke pekerjaan, mereka akan masuk ke golongan orang-orang ini. 1 juta pengangguran terdidik yang ada di Indonesia saat ini. Ada 1 juta orang. Ya, ada 1 juta orang. Bukan lo sekarang punya pekerjaan, lo pasti punya posisi sekarang. Atau lo memilih untuk menjadi wirausaha. Di sini siapa yang jadi wirausaha? 1, 2, 3. Selebihnya? 3, 4, oke.
Oke, Anda memilih untuk jadi wirausaha. Anda termasuk dalam 3% populasi wirausaha Indonesia sekarang. Sementara yang dibutuhkan oleh sebuah negara untuk at least ekonominya maju dan rely on wirausaha itu seharusnya ada 14% dari total populasi. Lo termasuk dalam yang 3%. Dan rata-rata para pengusaha itu ujung-ujungnya adalah invest. Kayak Bukalapak ini adalah termasuk yang berhasil untuk mendatangkan investor terus. Dan biasanya ujung-ujungnya baik yang mencari pekerjaan maupun yang mencari investasi, ujung-ujungnya kalahnya di mana? Ini adalah angka yang berhasil menembus persaingan ketat sampai ke posisi di mana akhirnya mereka masuk ke ini. Interview. Masuk ke audiensi sama investors. Dan biasanya rontoknya di sini. Kenapa rontoknya di sini? Karena biasanya di interview ini setelah ditanya, coba ceritain deh tentang diri lo. Biasanya gitu. Ya, end users atau para HRD ya, itu biasanya akan nanya ke lo, duduk terus ditanya, oke, ceritain tentang diri lo. Disitulah lo mulai tahu bahwa lo gak akan masuk dari yang lulus dari 2% itu. Gitu. Kenapa? I don't know. Tapi yang pasti kita mencari orang-orang yang reliable dan convincing. Kita mencari orang-orang yang bisa dipercaya dan meyakinkan. Meyakinkan untuk apa? Dipercaya untuk apa? Dipercaya untuk ngangkat galon tapi gak baper. Dipercaya untuk kalau gaji telat, lo gak baper. Dipercaya kalau bosnya telepon lo tengah pagi buta untuk disuruh ngerjain taruhlah presentasi untuk besok pagi, lo gak baper dan tetap ngerjain itu. Lo dipercaya kalau misalnya wifi di kantor gak oke, lo gak bakal baper dan keluar. Paham ya? Dipercaya kalau misalnya lo disuruh lembur ngedadak, yang lo pikirin dan yang lo tanyain ke bos lo, dan next question ya, itu bukan gini, gue dapat duit lembur gak bos? Gitu, paham ya? Paham ya? Muka lo kayak kurang ada harapan gini ya, makin kesini ya. Tapi really, dari bos-bos itu, dari orang-orang yang akan ngasih kerjaan ke lo, itu yang dicari itu cuma dua ini. Dan pada saat itu, kita akan jadi makin tahu, gua sebagai pemberi pekerjaan sama lo, gua yang akan ngasih investasi ke lo, itu akan ngerti sebenarnya makin deeper dari cerita lo tuh orang-orang yang punya values gak? Pasti lo punya values, tapi valuesnya sama gak sama gua? Valuesnya sama gak sama apa yang dipekerjakan atau yang diperjuangkan di kantor? Gitu. Kalau lo pengen masuk Bukalapak, mau gak mau valuesnya adalah yang akan ditanya sama Mas Jaki adalah, berapa banyak tukang warung yang lo kenal? Sementara kalau kita anak kelas menengah ngehe mungkin, kenal sama tukang warung? Ya enggak lah. Gitu kan? Gitu. Yang berikutnya akan ketahuan adalah, do you have a passion or not? Passion itu bukan hobi. Kalau lo googling lagi, kalau lo research lagi, yang namanya passion itu sebenarnya asal katanya adalah patene. Patene itu arti sebenarnya adalah pengorbanan. Pengorbanan. Jadi kalau ditanya passions dan lo bilang, ya aku ke mall passion aku. Bisa jadi karena lo pengen berkorban, mau berkorban untuk pergi ke mall. Gue rela untuk melepaskan apapun supaya gue bisa pergi ke mall. Ngapain? Belanjong. Paham ya? Nah, masalahnya adalah pada saat nyampe di titik ini nih, para penentu kebijakan itu di mana mereka mau meng-hire lo apa enggak, mereka akhirnya jadi ngerti kenapa akhirnya lo mau posisi ini dan mau pekerjaan ini. Kalau biasanya gini, ada dua sih, biasanya ada dua jawabannya. Satu, kenapa lo pengen posisi ini? Kenapa lo pengen pekerjaan ini? Biasanya jawabannya ada dua. Satu, ya saya membutuhkan stability job.
job yang stabil. Saya butuh kestabilan. Saya butuh income. Yang kedua, saya ingin membanggakan orang tua saya. Ini bagus, ini mulia gitu ya. Tapi we need more than this. As a person yang akan memberi lo posisi ini, as a person yang akan memberikan tanggung jawab ini, as a person yang akan invest a lot of money in you, kata pertanyaan ini akhirnya menjadi penting. Why? Kenapa lo ngambil ini? Kenapa lo pengen pekerjaan ini? Kenapa lo pengen posisi ini? Ya, oke. Tiba-tiba setelah diberondong pertanyaan itu, biasanya orang-orang ini termasuk lo, mungkin baru kepikiran, iya passion gue apa ya? Iya value gue apa? Ih gue gak punya. Passion gue apa? Ih gue gak punya passion gue. Kalau ditanya purpose lo dalam hidup apa? Mati gue. Apa? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya gak? Oh bener, iya gue gak punya, gak apa-apa, gue lebih seneng sama orang jujur. Tepuk tangan dong. Gini. Iya bener, kalau gue jadi HRD lo, ya mungkin lo gak akan gue terima. Tapi lo gue pikirin terus, ini lo orang ini, lo ini jujur banget nih. Paham ya? Tiba-tiba, lo bisa bilang sama diri lo, anjing gue gak pede. Tiba-tiba kita bisa bilang bahwa kita gak pede. Gue gak pede barusan. Padahal pede itu coba ya, percaya diri. Percaya diri means apa? Percaya sama diri sendiri. Percaya sama diri sendiri. Percaya sama temen lo. Kenapa biasanya lo bisa ngomong gitu? Karena lo kenal sama temen lo. Jadi kalau mendadak lo bilang, gue gak pede. Berarti tiba-tiba mendadak lo gak kenal sama diri lo. Padahal lo udah puluhan tahun hidup jadi diri lo. Tapi lo tiba-tiba bilang, gue gak kenal sama diri gue. Gitu kan? Oke. Tiba-tiba malam ini jam 7 ini, di tanggal 5 Juli ini, gue dikasih sama Bukalapak sebuah sesi dengan judul Rediscover Yourself. Sebuah topik yang menurut gue sebenarnya adalah gak penting. Kagak penting. Ya, pada saat gue bilang kagak penting, wah semua pada ketawa. Sementara lo semua menganggap ini adalah sesuatu yang penting. Tapi lihat apa yang terjadi sama lo. Contoh ya, ayo kita meeting, gitu kan. Di suatu kantor, di Senin pagi, meeting lo. Bos mau meeting, mau presentasi. Itu yang terjadi. Tapi, manusia semut nih, tayang. Sekarang. Ant-Man tayang sekarang. Ya kan, manusia semut. Antik buruan. Padahal yang satu lo dibayar, digaji kan lo untuk meeting. Nonton Ant-Man, apalagi yang yang IMAX, itu aja mahal banget. Yang satu real, yang satu penting, yang satu lagi penting gak Ant-Man? Tuh kan lo bingung kan jawabnya kan? Bingung kan? Ada beberapa second tuh lo mikir, penting gitu, ya kan? Padahal itu 2 jam lo dibohongin. Meeting itu the real thing. Yang ini lo dibohongin 2 jam. Lo bisa duduk anteng ya gitu. Sementara lihat meeting. Ya kan? Bosnya ngomong ngalor ngidul terus gitu. Itu penting selama 2 jam. Apa yang terjadi? Keluar dari meeting. Dari lo inget gak apa yang diomongin? Kagak. Ya kan? Gue pengen ngajak lo untuk ngelihat bahwa rediscover yourself itu adalah sesuatu yang seru abis. Baru lo akan nemu. Kalau kagak, ya gini tadi kelihatan kan dari muka lo. Tepuk tangan. Karena lo nganggap ini sesuatu yang penting. Lo sendiri memutuskan ini yang penting. Ini gak penting. Rediscover yourself itu sebenarnya yang udah gue jalanin. Itu adalah perjalanan yang seru banget. Gitu. Kalau lihat dari muka-muka lo sih. Gak ada harapan. Ya, kenapa? Muka lo lempeng semua gitu, ada gua gitu orang keren begini. Lu cuma teman-teman sekalian, yang terjadi di dalam ruang interview itu, yang terjadi di dalam ruang presentasi itu supaya lo mendapatkan dana sebanyak itu untuk usaha lo, seharusnya lo harus membuat ini sensasional. Lo tuh harus bisa membuat orang ngerasa bahwa lo tuh keren banget.
Kenapa? Coba lo aja lo research gitu ya, googling. Bahwa rata-rata yang lolos presentasinya, yang diiyain akhirnya, ujung-ujungnya 53% katanya, itu juga gue hasil googling. Itu gara-gara ngelihat cara lo masuk, itu gara-gara ngelihat cara lo bicara pada saat memperkenalkan diri, pada saat lo jabat tangan. Gitu. 53% men. Itu kan urusan apa? Sensasi. Belum ngomong tentang presentasinya, belum ngomong tentang usaha lo apa, belum ngomong tentang konsepnya apa kalau lo pengen dagang, belum. 90%, 90 detik katanya yang dibutuhkan oleh para orang-orang itu, penentu kebijakan itu, untuk tahu bahwa oke, ini gue kasih uangnya ke dia apa enggak. Gue kasih kerjaannya ke dia apa enggak. Gitu. 90 second, 90 detik nih orang udah tahu. Gitu. Dilihat dari mana? Muka lo itu kan memberikan sensasi. Muka lo setajam silet, memilih untuk tetap silet dan gak senyum. Sensasinya apa? Ogah. Kenapa? Karena we don't want to deal with orang yang setajam silet mukanya. Paham? Paham gak? Ngomong paham aja lu gak mantep, Bo. Kenapa rasa menjadi penting? Katanya dari 80.000 keputusan yang lo pikirkan dalam otak lo dalam sehari, kanan atau kiri, depan atau belakang, goreng atau tumis, digojekin aja, dibuka lapak atau di sebelahnya. Ya enggak? Itu ujung-ujungnya gara-gara apa? Suka atau enggak suka. Ya, suka atau enggak suka. Jadi, if you want to change people's belief about you, change the way they feel. Cara lo duduk memberikan impact ke gue. Cara lo memandang gue, itu memberikan sensasi apa? Kumis lo dicukur apa enggak? Itu memberikan sensasi sama gue. Rambut lo belah pinggir atau enggak? Itu memberikan sensasi buat gue. So, teman-teman. Why? Because we are human being. We are judging the book by its cover. Although you said, don't judge the book by its cover. Bohong. Bohong. Oke? Yang berikutnya yang harus lo perhatikan adalah pada saat si orang ini nanya, so tell me about yourself. Story lo matters. Kenapa? Story itu asal katanya adalah his story. Kenapa his story? Nggak tahu, karena mungkin yang bikin adalah cowok. Kalau cewek mungkin her story. Basi ya. Makanya namanya ditanya, so what's your story? Kenapa dari sini kita akhirnya jadi ngerti. Dari mana datangnya cita-cita lo ini? Dari mana datangnya harapan lo ini? Dari mana datangnya mimpi buruk yang lo punya? Dari mana datangnya, gue ogah sama dia gitu. Semua itu terjadi karena story. Ya, Setia Novanto tuh ketangkap gara-gara story. Ya, pengacaranya divonis 7 tahun itu juga gara-gara story. Gitu, paham ya? Everybody here has a story. Karena dari sini kita jadi ngerti siapa lo yang sebenarnya. Lo otentik gak? Lo asli gak lo kayak begini? Gitu ya. Ketahuan kok. Kalau lo bohong pasti berasa. Mungkin gak tahu, tapi berasa. Ini kok orangnya aneh ya gitu. Authentically mantep. Artinya lo mantep gak jadi diri sendiri. Ya gue begini orangnya mas. Makanya tadi pas lo bilang jujur kayak begitu, gue salut sama lo. Gitu. Kenapa? We just don't want to deal with liars. Karena kita gak mau dealing sama orang yang bohong. Kita hanya mau dealing sama orang yang jujur. Ya. Jujurnya kayak apa tapi? Gitu, ya kan? Alright. Ini agak susah nih. Jujur. Open up. Artinya apa? Kalau lo bokeh, lo harus ngakuin kalau lo bokeh. Tapi kalau gue bilang, gue bokeh mas. Bokeh. Tapi kalau gini, saya lagi kehabisan cash mas. Beda gak? Beda gak rasanya? Sama-sama open up. Tapi yang ini kita males, karena aduh mas saya lagi bangkrut. Yang ini saya lagi kehabisan cash mas. Beda gak? Rasanya beda ya? Beda. Tapi open up itu kita butuh banget. Asli. Jadi, lo memutuskan untuk open berarti ada yang lo keluarin. Ini dia yang lo takutin biasanya. Konsekuensinya ada yang masuk ke dalam. Ujung-ujungnya baper. Nah orang-orang yang tahan sama konsekuensi baper ini dan dia untuk senyum, itulah orang yang kita cari.
Paham? Paham teman-teman? Berdoa semuanya. Wah, kurang. Ulang. Tepuk tangan semuanya. Gak ada harapan mas. Gak ada harapan. Tahu gak kenapa gue bilang gak ada harapan? Lu bukan Bu Sakting kan? Tahu Bu Sakting gak? Ibu-ibu sasak tinggi. Jadi teman-teman, pertanyaannya sebenarnya siapa sebenarnya dirimu? Do you know who you are? Do you know? Jadi gini, kalau lo pengen ketemu sama seseorang yang penting, simulasikan dulu. Misalnya, besok gue mau ketemu sama bos idaman gue. Lihat di kaca. Gitu ya. Bos idaman lu siapa misalnya? Kalau bos idaman gue pengennya, gue bisa kerja sama dia sih, Steven Spielberg. Yang menciptakan Jurassic World kemarin. Ya, atau sama yang menciptakan Star Wars, Luke Skywalker. Gue pengen banget bisa kerja bosnya dia. Kalau lo cuma diberikan 1 menit untuk ngobrol sama dia, lo pengen ngomong apa tentang diri lo? Karena dia pasti akan nanya sama lo. Lo siapa? Ceritain tentang diri lo. 1 menit. Lo mau cerita apa? Kayak abis itu lo mati. Kenapa? Karena kita biasanya, ya kita ngerasa punya all the time in the world. Padahal sebenarnya ini adalah orang-orang sibuk. Kita yang butuh dia kok. Tapi kelakuan kita seringkali kita yang dibutuhkan oleh dia. Kagak. Ada 66.000, ada 1 juta orang yang jadi pesaing lo. Ya? Alright? Ini terakhir dari gue. Manggung jangan nanggung. Ntar gantung. So, teman-teman sekalian, lo mau hidup lo kayak sebuah film, ya? Film yang mana dulu? Karena ujung-ujungnya gue pengen hidup lo bikin cerita. Hidup lo gak hanya bikin sensasi, tapi bikin inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak.